Baik, selamat malam Romo Ramani dan kalian Amita semua. Selamat malam, Sukihontu, Namo Buddhaya. Semoga yang hadir pada malam hari ini semua dalam kondisi berbahagia selalu. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma bab 4 malam ini di part 13 hari Senin tanggal 8 Agustus 2022. Sebelum kita masuk pelajaran materi, saya akan mengulas sedikit tentang pertemuan Senin lalu. Masih di Citawiti, kita bahasnya di pertemuan Senin lalu, yaitu di Manodwara Witi atau Pitu Batin. Kita membahas di Lokya Apana Witi dan juga Lokutara Apana Witi. Nah, di sini kita masuknya di di topik arupa jana, di mana ada dua momen tentang konsep dan juga dua momen paramata dhamma. Dan juga kita juga membahas di pas akhir sesi itu tentang proses witi tercapainya abinya. Ada 7 waktu itu dibahas, yaitu idi widya abinya, di basota, ceto pariyanana, pube niwasanusati nana, terus di bacaku abinya, yata kamupaganana, dan terakhir anagatang sanana. Demikian ulusan pertemuan Senin lalu. Dan sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita akan sama-sama untuk membacakan nama Karagata. Mungkin bisa dipimpin oleh Pak Hendra untuk membacakan nama Karagata. Baiklah, kepada Romo Ramani, Bapak Ibu, mari kita buka dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sanghu sanghang namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Waktu kami kembalikan ke Cilusi. Terima kasih Pak Hendra. Untuk selanjutnya kepada Romo Ruby, disilakan. Iya, terima kasih Cilusi dan teman-teman semua. Sebelum kita berbincang dhamma, mari kita bersikap pancali untuk memberikan penghormatan dan kagungan kita kepada Buddha Dhamma Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya, Sukihontu, Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini bersama kalian Amita semua, kita bisa melanjutkan pelajaran Citawiti part ke-13. Hari ini hari Senin tanggal 8 Agustus 2022. Semoga di hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, kembali kita doakan atau kita pradithana supaya kekuatan karma baiknya bisa mendukung supaya kalian Amita kita yang sedang sakit segera sembuh ya. Saya izinkan saya menggunakan whiteboard teman-teman. Jadi kita belajar kemarin terakhir kalau tidak salah seperti yang disampaikan oleh Cilusi bahwa
teman-teman mohon maaf kalau nanti whiteboard-nya karena saya belum belum dicuci lagi nih, dibersihkan lagi nih, laptopnya suka telatnya Bapak ya. Jadi kita harus bicara bahwa kita kan bicara Citawiti nih ya. Sorry, di Citawiti teman-teman sekalian, kan Citawiti ini kan ada pintunya, ada 6 kan, pintu batin dan pintu jasmani. Yang kita sedang pelajari kan pintunya pintu batin kan, Manodwara ya. Nah, kalau kita bicara Manodwara Witi, siapa sih ini yang punya pintu batin? Tentu makhluk-makhluk yang mencapai, makhluk-makhluk yang ada di alam kama wacara dan di alam mahagata serta orang mencapai ke Lokutara. Tapi kita sedang berbicara Manodwara Witi dari sisi apanya ya. Kalau kita bicara apanya Witi berarti pencapaian jana kan gitu ya. Apanya itu kan pencapaian jana. Nah, mereka-mereka yang bisa mencapai jana tentu yang namanya pencapaian jana ini ya didapat dari apa? Dari tentu meditasi gitu kan. Dan meditasi itu harus pintunya pintu batin ya, meditasi. Dan meditasinya saya pernah katakan, karena kalau kita bicara di apanya Witi kan ada yang Lokia, ada yang Lokutara kan? Ya, maaf. Ada yang Lokutara. Gitu kan teman-teman ya, ada yang Lokia dan ada yang Lokutara. Tetapi siapapun dia, mau dia Lokia, mau dia Lokutara, orang yang pasti bisa mencapai apanawiti, ya, proses pencapaian jana. Dan kalau kita berbicara proses pencapaian jana itu kan hanya bisa dicapai kalau mereka melalui pintunya pintu batin, ya, gitu. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang, masih ingat minggu lalu adalah pencapaian abinya. Gitu kan? Abinya. Maaf ya, saya harus pakai huruf sambung karena kalau pakai huruf terpisah dia tidak bacan ya. Nah, untuk bisa mencapai abinya kan ada 14 langkah. Tadi itu ada 7 abinya, ada 7 macam jenis abinya kan? 7 jenis abinya. Tapi 7 jenis ini hanya bisa dicapai dengan metode 14 langkah kemarin. Masih ingat ya? 14 langkah itu kalau teman-teman lihat ada 14 langkah kalau orang ingin mencapai abinya. 14 langkah nih. Mau dia menggunakan Lokia atau Lokutara kalau dia ingin mencapai abinya harus menggunakan 14 langkah. Dan 14 langkah itu teman-teman bisa lihat di YouTube kita kemarin kan gitu ya. Nah, makanya kalau kita berbicara ternyata untuk bisa mencapai abinya itu susah. Nggak gampang ya. Nggak semudah karena sama seperti Anda sekolah kedokteran lalu Anda mengambil spesialis kan begitu. Jadi kita tahu bahwa tanpa kemampuan untuk mengendalikan kesadaran melalui 14 langkah kemarin, ya, yang lebih tinggi tidak akan mungkin bisa mencapai abinya. Nah, 14 langkah itu apa saja? Monggo tolong dilihat lagi YouTube kita kemarin, ya. Kalau tidak jelas nanti kita tanyakan saja. Nah, biasanya untuk bisa mencapai abinya itu kan meditasinya kayaknya objeknya adalah objek kasina kan, kita pernah bicara kemarin ya, karena yang objek kasinanya yang lebih dominan kalau orang bisa mencapai jana yang lebih besar. Bahkan di objek itu kita tahu ya dari 10 kasina hanya 8 kasina saja kan yang aloka sama masih ingat ya yang aloka sama apa? Akasa ya yang tidak bisa masuk ke dalam nggak masuk dalam kategori untuk meditasi pencapaian abinya. Jadi dari 8 kasina itu harus dikuasai satu, bisa diulang dan segala macam. Kita sudah bahas itu. Nah, jadi teman-teman sangat sulit kan untuk bisa mencapai mencapai abinya tadi kan.
Abinya itu kan dari kata abi itu tinggi, nyana itu pengetahuan kan, pengetahuan yang lebih tinggi ya. Nah, ketika kesadaran itu dilatih dengan sempurna ya teman-teman ya, kalau kita berlatih meditasi dengan sempurna, apa ya, maka 14 itu kita sudah bisa kuasai, tentu kita sudah bisa namanya bisa memiliki kemampuan abinya yang terdiri atas 7 macam tadi. Dan kita tahu ya, abinya itu kan ada yang lokia dan ada yang lokutara juga kan ya. Kalau abinya yang lokutara tentu adalah penghancuran seluruh kekotoran batin. Asawa kaya nyana gitu, kemampuan untuk melenyapkan seluruh kotoran batin. Nah, jadi mengapa guru-guru Theravada Buddhis gitu ya, itu tidak menganjurkan seseorang untuk melatih abinya karena prosesnya sangat lama dan panjang. Kita kalah dengan waktu, dengan usia nanti, ya. Makanya kesaktian itu bukan tujuan akhir. Kita harus tahu juga ya di dalam para jika 4, para biku kalau menunjukkan kesaktian di depan umum maka dia melakukan pelanggaran yang besar ya. Nah, tujuan kita kan adalah vipassana, yaitu untuk melenyapkan kilesa kekotoran batin untuk mencapai pandangan terang ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa mau dia seorang Sotapati Maggapala, Sakadagami Maggapala, Anagami Maggapala, bahkan Arahata Maggapala, kalau dia ingin mencapai abinya, punya kesaktian supranatural tadi, ya harus stepnya harus 14 langkah tadi ya. Mau dia seorang yang Tihetuka Pugala maupun mereka yang seorang yang Seka Pugala maupun Arahata Maggapala, kalau ingin mencapai abinya ya harus melakukan 14 langkah tadi. Gitu ya teman-teman. Nah, kita sudah bahas itu, tetapi yang jelas saya ingin mengajak teman-teman nanti rumusannya begini nih. Kalau kita berbicara pintu batin, saya bisa dipakai lagi, bisa kita lihat. Kalau kita bicara apanawiti, ya, apanawiti ini kan adalah pencapaian biasanya digunakan oleh makhluk-makhluk atau kesadaran yang memiliki alam di alam Mahagata dan alam, kita harus tahu ya, ini kan biasanya kan yang menggunakan apanawiti ini kan adalah keluarganya adalah keluarga Mahagata ya, dan keluarga Lokutara. Gitu kan, keluarga Lokutara. Dan kalau keluarga Mahagata tentu harus menggunakan Samatha Bhawana kan ya. Samatha Bhawana. Dan tadi di Samatha Bhawana ini tentu adalah pencapaian jana. Bahkan yang lebih tinggi lagi adalah pencapaian abinya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk di apanawiti yang terkait di Lokutara tentu kita menggunakan adalah vipassana. Ya. Vipassana Bhawana. Pandangan terang nih. Gitu ya teman-teman. Tapi prosesnya apanawiti ini prosesnya adalah pintunya pintu mano tetap kan? Pakai pintu mano ya. Kalau pakai pintu mano dwara, mano dwara, maka berapa gerbong kalau pintu mano dwara? Teman-teman. Mano dwara itu harus berapa? 12. Ya, kita harus menggunakan 12 gerbong. 1, 2, kita pakai komit terkait dengan dengan warna ya. Kita hapus ya. Terkait dengan gerbong maka (12) ya dia. 1, 2, lalu ada mano dwara ya. Lalu ada kusalan ini ya. Ada kusala biasanya 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ya, ini terkait dengan kama jawana ya, apana jawana. Dan satu lagi adalah biasanya terkait dengan bawangga ya. Tapi kita tidak, pokoknya dia 12 gerbong. Kalau kita bicara gerbong kan, teman-teman, gerbong ini 1, gerbong 2, gerbong 3, gerbong 4, gerbong 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Karena pintunya pintu apa teman-teman? Pintu batin ya. Pintu batin. Nah, teman-teman tahu nih nanti yang kuning ini adalah manodwara ya. Berarti kalau kita bicara apa nyawiti, maka saya pakai merah saja ya. Berarti ada beberapa poin ya. Kalau kita misalnya berbicara apa nawiti, bisa aja yang pertama terkait dengan apa jana pertama. Ya, jana pertama. Orang bisa mencapai jana pertama. Atau pemula lah. Pemula ya. Pemula. Nah, kalau dia jana pemula, maka saya harus hapus kepanjangan nih, kejauhan ya. Jana pertama ya. Jana pertama atau pemula nih. Ya. Maka di jana pertama atau jana pemula ini kan ada yang masih ingat nggak? Ada yang manda, ada yang manda, ada yang tika. Masih ingat ya? Kalau manda itu apa? Manda itu apa teman-teman? Yang belum mahir ya Romo ya. Yang belum mahir. Kalau tika? Yang sudah. Kalau tika apa? Yang sudah. Yang mahir. Ya, atau yang tumpul. Mandanya bisa di buku Pak Pandit Kaharudin disebut manda pugala. Kalau di buku Nyasin namanya manda panya. Sama lah ya. Ada yang sebut manda pugala, ada yang sebut manda panya. Monggo, nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman, kita tahu dong bahwa apa yang membedakan antara manda dan tika kita pernah lihat ya. Masih ingat? Saya pakai hitam ya teman-teman tahu. Ini kan berarti yang pertama, bulatan pertama adalah bawangga calana. Lalu bawangga paceda. Gitu kan? Lalu apa? Mano duara. Masih ingat teman-teman begitu? Mano duara. Ini kalau dia seorang manda pugala, maka dia apa? Pakai apa? Parikhama. Ya. Parikhama, baru upacara, baru apalagi teman-teman? Anuloma, terus gotrabu, baru jana pertama nih. JH ya. Jana pertama ya. Nah, kita tahu Tio, pada saat jana pertama, kalau seorang yang manda pugala, dia akan seperti berdiri atas jurang. Masih ingat itu ya? Sehingga dia terjatuh. Terjatuh kemana? Ke bawangga lagi. Bawangga itu adalah BH ya, bawangga ya. Ke bawangga, ke bawangga, ke bawangga. Jadi kalau saya coba tarik garis begini nih. Tuh. Ya. Begitu ya teman-teman. Nanti teman-teman yang bikin karena ini pakai menggunakan whiteboard, komputer agak susah kalau tidak terbiasa ya. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini 12 gerbong nih. BH ini adalah bawangga ya teman-teman ya. Kita biasa BA itu bawangga ya, bawangga kita pakai apa? BHA atau BH?
BA aja ya. Biar gampang ya, bawangga ya. Dia harus 12 gerbong tuh. Apa yang membedakan manda dan tika? Ya tadi saya katakan kita pakai warna lain biar teman-teman mudah untuk belajarnya. Kalau yang tika yang mahir ya, dia bawangga calana, bawangga paceda, lalu apa? Manodwara tetap. Tapi dia tidak menggunakan parikrama, dia langsung ke upacara. Nah, langsung ke upacara, anuloma, gotrabu, jana pertama, kan kita sedang bicara jana pertama ya. Jana pertama, terus kelarilah karena setiap kali jana pertama pasti kita akan jatuh. Ke bawangga, 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 dan bawangga. Gitu teman-teman. Sampai sini dipahami teman-teman? Nah, kalau sudah mencapai jana pertama, tentu kan Anda kan akan terus berlatih kan. Ketika Anda berlatih, pasti Anda bisa mencapai jana 2, jana 3, jana 4, gitu ya. Sampai jana ke-8 di Sutta atau jana ke-9 di Arupa. Di Abhidhamma. Kita sudah pernah belajar di bab 1 terkait dengan pencapaian jana, objeknya masih sama, tinggal pengembangan saja, kita sudah bahas kemarin. Maka untuk kategori yang pertama itu sudah jelas. Nah, bagaimana dengan kategori yang kedua? Ya. Nah, kalau kita bicara kategori kedua berarti siapa nih? Orang yang mencapai jana sudah mahir nih. Sudah jana bukan jana pertama lagi, tapi jana ke berapa? Ada jana kedua sampai ke-8 di Sutta atau ke-9 di Abhidhamma. Ini berlaku sama. Karena semua orang yang mencapai jana, ada yang manda, ada yang manda, pugala, ada yang tika pugala. Ya, sekian. Ya, tika pugala. Nah, saya harus skip begini. Supaya teman-teman tahu nih. Ya, ini saya skip juga. Ya. Ini tahu dong ini satunya apa ya? Yang saya kalau teman-teman tahu ini belajar ya. Nah, kita lihat nih. Dia berlaku sama. Yang kalau sudah mencapai jana, teman-teman nanti kita lihat nih ya. Ini kan berarti dia jana kedua ya. Ini bawangga calana, bawangga paceda, manodwara, gitu kan. Terus apa? Pakai apa tetap ya? Pakai parikrama ya. Pakai parikrama, pakai upacara sama, pakai anuloma, pakai gotrabu, pakai jana, tapi ternyata jananya bisa banyak. Ya, jadi jananya bisa banyak teman-teman. Karena kan dia sudah bisa mahir kan, karena sudah terlatih kan, jadi jananya ini bisa banyak. Bisa banyak. Ya, jananya banyak. Makanya kenapa? Kalau kita bicara manodwara witi terkait dengan apanya witi, ya, itu rumusan 12 nggak berlaku. Walaupun pintunya 12, ya, rumusan 12 nggak berlaku. Kalau jana dia misalnya jananya sampai 3 jam, 2 jam, seminggu, wah itu berapa banyak proses jawananya. Tetapi setelah dia mengakhiri jananya, pasti dia akan lari ke bawangga kembali. Ke bawangga, bawangga. Ya, itu yang membedakan kalau seorang sudah mencapai jana 2 sampai jana 9. Lalu bagaimana dengan mereka yang tika? Sama, tika juga tinggal bawangga calana, bawangga paceda, manodwara, upacara, anuloma,
Gotrabu jana. Tapi jananya juga banyak nih, teman-teman. Jananya banyak. Nah, setelah dia selesai jananya, tergantung ya tekadnya. Mau berapa lama, nanti dia kembali ke bawangga, ke bawangga, ke bawangga. Pokoknya kalau sudah keluar dari jana, dia akan kembali ke bawangga. Seperti itu teman-teman, kita sudah bahas berarti yang kemarin ya, terkait dengan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kalau orang misalnya mencapai abinya gitu kan. Kita lihat nanti kan yang bisa mencapai abinya kan tidak hanya ini kan, ini kedua ini kan adalah kategori sebagai mahagata nih yang dua ini ya. Saya pakai warna lain kalau gitu. Saya pakai warna hijau. Yang dua ini 1, 2 masuk dalam kategori mahagata. Ya. Sekarang kita lihat yang lokutara. Meditasinya walaupun pakai wipasana, dia dikenal sebagai jana kering. Ya, mereka yang meditasi. Pokoknya seseorang yang meditasinya nggak pakai seseorang yang meditasinya tidak mencapai jana nih, teman-teman, maka dia kalau kita lihat pada saat dia mencapai jana, seorang yang misalnya tidak mencapai jana, ketika dia mencapai lokutara cita, di sini dia pertama, kedua di lokutara cita ini, maka dikatakan sebagai jana kering. Ya, ini pencapaiannya lokutara cita yang di sini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jana kering itu. Nah, kalau dia jana kering, maka teman-teman akan tahu bahwa seseorang yang mencapai, berarti ini kita harus lihat jana kering, berarti siapa yang bisa mencapai ini? Ya tentu, ya kita bagi begitu kan. Ada Sotapati Maga gitu kan. Sotapati Maga Pala. Ya, ini harus saya riset dulu nih, komputernya belum sempat ya. Ada Sakadagami Magapala gitu kan. Lalu ada Anagami Magapala. Dia nggak bisa diajak kebut ya. Lalu yang terakhir adalah Arahat Magapala. Ya gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita berlaku di mana di sini sekarang ya? Pemenang arus yaitu Sutapana dulu. Saya pakai warna lain biar teman-teman. Ya berarti yang ketiga. Sorry ya, yang ketiga kita sekarang. Yang ketiga ini adalah si Sotapati. Ya, Sotapati ya, pemenang arus. Sama nih, si Sotapati ini juga ada yang manda. Ya, Sotapati ada yang manda. Ada yang tika. Ya, tika pugala. Apa yang membedakannya hanya di parikama saja ya. Jadi kita lihat lagi. Ya, kalau yang manda, dia berarti apa? Pakai pintu batin itu bawangga calana, bawangga paceda, lalu ada manudwara, pakai parikama, pakai upacara, pakai anuloma. Kalau dia Sotapati masih Gotrabu pergantian silsilah. Ya, Gotrabu, lalu Maga, lalu Pala. Nah, palanya bisa berapa banyak, teman-teman? Palanya bisa berapa banyak? Palanya bisa 2 kali. Ya. Pala-pala, baru bawangga, bawangga. Nah, dari sini kita bisa tahu, teman-teman, bahwa yang namanya Sotapati itu pencapaian maga ini, ya, pencapaian maga ini pasti akan diikuti Anantara ya, Anantara Pacayo. Setelah ini berakhir pada titik bangga, maka muncullah pala. Pala daripada Sotapati Pala tentu.
Dan pala ini, buah ini bisa berkali-kali. Nanti pada saat dia menikmati nibbana, dia bisa saja menggunakan buah pala tadi, ya. Lalu bagaimana dengan yang tika pugala? Yang tika pugala berarti dia adalah bawangga calana, pakai bawangga paceda, lalu pakai mano duara, ya. Lalu pakai upacara, anuloma, gotrabu juga, karena pasti pergantian silsilah nih. Ya, maga, saya pakai MG lah ya. Phala, 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 bawangga, bawangga. Tuh, kalau dia seorang yang mencapai sotapati. Kalau dia sekarang sudah sotapati, dia keluarga siapa? Kan kalau seorang sotapati magapala, ini kan dari keluarga, dari gini deh, saya coba ajak teman-teman begini. Ya. Teman-teman waktu kita mau mencapai, kan begini, teman-teman waktu pas, ingat ya, kesucian hanya dapat diraih hanya dengan melalui pintu batin. Nah, pada saat teman-teman duduk meditasi vipassana, kesadaran teman-teman kan ini ya, biasanya kalau kita bicara vipassana kan, ini pakai yang dihetuka, ya, yang ini ya, yang maha kusala yang ini, dan ini. 4 itu ya. Ini kan kesadaran teman-teman kan kesadaran pada saat Anda ada di alam kama wacara, gitu kan, di alam kama wacara. Nah, ketika Anda mencapai gotrabu untuk berganti sotapati, maka Anda berganti silsilah. Ada gotrabu di situ. Pergantian silsilah dari keluarga kama wacara kesadarannya ya ke keluarga lokutara cita. Jadi Anda sudah pindah keluarga nih. Langsung sotapati, maga, dan pala. Kalau Anda sudah sotapati, maga, pala, Anda kembali ke bawangga, Anda akan jadi manusia biasa lagi, tapi Anda tinggalnya di alam manusia, Anda kadang, kesadaran Anda kadang di sini, tetapi kualitas batin Anda sudah lokutara. Anda dikategorikan sebagai keluarga Seka Pugala. Bukan lagi keluarga Putujana, walaupun Anda tinggalnya di alam manusia. Artinya kalau Anda sudah sotapati magapala, Anda sudah ada di dalam keluarga lokutara cita, maka seorang sotapati magapala dia disebut sebagai pemenang arus, karena setelah masuk ke arus sotapana itu minimal 1 kali, 5 kali, atau 7 kali lagi lahir, Anda sudah bisa mencapai arahata, magapala, dan pasti mencapai parinibbana. Seseorang yang sudah mencapai sotapati magapala, kita sudah belajar kemarin, di bab 1, dia tidak akan mau melakukan pelanggaran pelanggaran Pancasila Buddhis ya. Karena seorang sotapati magapala dia sudah menghancurkan lobanya ini 1, 2 dihancurkan, 3 dihancurkan, 4 dihancurkan, dan 5 dihancurkan. Dari 12 akusala cita sudah 5 dia padamkan. Sehingga tidak mungkin bagi seorang sotapati magapala untuk melakukan pelanggaran Pancasila Buddhis, misalnya membunuh makhluk hidup, walaupun dia disuruh atau diminta oleh atasannya atau oleh raja sekalipun untuk melakukan pelanggaran tersebut, gitu ya. Jadi kalau dia sudah seorang sotapati magapala, maka dia sudah pindah ke keluarga lokutara cita nih. Nah, karena dia sudah pindah ke keluarga lokutara cita, kualitas batinnya. Tapi kehidupan sehari-harinya dia ada di sini, di alam manusia. Dan biasanya, tapi yang jelas, yang 5 tadi, perbuatan 5 ini sudah tidak mungkin dilakukan. Sehingga kita tahu seorang sotapati bisa punya kebencian masih, tapi mungkin kebencian kadarnya berbeda dengan kita yang putujana. Begitu ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, kalau kita melihat itu, maka teman-teman akan tahu bahwa seorang yang kalau sudah ini, berarti dia sudah masuk keluarga siapa? Keluarga ini nih, keluarga lokutara. Ya, kesadarannya ya, sudah masuk keluarga lokutara cita. Sehingga 3 jalan. Jadi kalau kita bicara apa ya? Ini berlaku sama untuk kalau kita ngomong ya,
mereka yang menghasilkan apa namanya sakadagami, anagami ya, sakadagami dan anagami. Jadi kalau kita lihat begini nih, saya akan masukin lagi di sini 4 pakai warna lain ya, sebentar. Yang keempat misalnya, berarti dia sudah apa nih? Ini minimal ada apa namanya? Ada 3 nih ya, ada sakadagami, ada anagami, ada arahat nih pasti nih ya. Karena di keluarganya kan itu kan. Keluarganya itu ya teman-teman ya. Tentu ada yang tumpul sama ada yang tajam. Karena kategorinya kita tahu kan orang-orang yang mencapai kesucian ada caranya dengan cara yang mudah dengan cara yang sulit ya. Dia berlaku sama. Ada yang mandap, tumpul, ada yang tika. Ada yang tika. Ya. Tika itu cerdas. Nah, gimana mereka mencapainya? Ya sama yang apa namanya? Yang kita yang tumpul dulu ya. Karena dia sudah mencapai keluarga sakadagami, maka dia pasti menggunakan bawangga calana, bawangga paceda, mano duara, parikama, upacara, anuloma, gotrabunya sudah berganti. Karena kan gotrabu itu kan artinya kita pernah belajar yang namanya gotrabu. Wah, saya harus pakai tulisan gotrabu. Itu berarti pergantian silsilah. Pergantian silsilah. Pergantian silsilah apa? Silsilah keluarga kesadaran gitu. Tapi kalau sudah dia menjadi keluarga lokutara, maka dia menjadi apa? Wodana, teman-teman. Ya, WO itu kalau tidak salah kita sepakati. Apa itu wodana? Pemurnian. Ya, dia sudah mencapai wodana. Kalau dia seorang sakadagami berarti dia mencapai apa? Sakadagami maga, sakadagami pala, terus ke bawangga. Gitu teman-teman. Nah, kalau dia sekarang seorang yang tika, begitu sakadagami, anagami, dan arahat, maka dia tetap sama menggunakan bawangga calana, bawangga paceda, mano duara, upacara, anuloma, wodana. Tadi ya. Maga, bukan MP nih, salah ya. Saya MG nih ya. Saya hapus nih teman-teman untuk kesalahan itu. Ini MG. Maga artinya ya. Lalu ini adalah pala, bawangga. Seperti itu tuh teman-teman sekalian. Nah, kita berbicara itu tuh teman-teman ya. Kita berbicara pencapaiannya dulu. Nanti kita akan tahu seorang yang sudah mencapai sotapati, gitu ya, sebagai seorang yang sudah mencapai sotapati, sakadagami, gitu kan, anagami, gitu kan, bisa saja dia menikmati kesadaran buah dari pencapaian nibbana kan. Makanya nanti kalau teman-teman lihat bahwa untuk kasus ini nih, gotrabu di sini, ya kalau teman-teman nanti belajar lebih dalam, gotrabu di sini ya, gotrabu di keluarga sotapati, dia kesadaran mahakusala, tetapi bisa mengambil objek nibbana. Jadi objek nibbana hanya bisa diambil di mahakusala pada saat gotrabu dari pergantian silsilah dari seorang yang tika pugala menjadi seorang sotapati magapala. Jadi di momen gotrabu inilah konsep nibbana bisa diambil. Nanti kita akan perjelas dalam bentuk tanya jawab takutnya ya.
Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, masih ingat di sini ya, ini karena ini sempit, saya boleh lanjutin ya. Tapi ini pokoknya momen ini dapat nih ya. Pokoknya 12 ya. Saya akan lanjutin untuk yang nomor 34 Lokutara. Ntar 56 juga Lokutara ya. Jadi tapi 56-nya saya pindahin ke lembar berikutnya. Ya, sekarang kita bicara yang kelima. Tadi yang keempat sudah ya. Masih ingat yang keempat teman-teman? Tuh ya, lihat sini ya. Yang 4 ini kan, Takadagami, Anagami, Arahat, Mandatika ya. Sekarang kita bicara yang keempat, yang kelima. Yang kelima kalau orang misalnya mencapai buah pencapaian. Buah pencapaian itu berarti pencapaian pala nih. Yang ini teman-teman sekalian nih. Kan orang kan pengen dong, kalau misalnya Anda sudah mencapai Sotapati Maga Pala kan, lalu kan Anda hidup normal di sini manusia. Tapi kan Anda kan membutuhkan meditasi untuk pencapaian. Ketika Anda menikmati pencapaian nibbana, kan Anda mengambil objeknya pala di sini. Nah, jadi semua bisa melakukannya ya. Mau dia seorang Sotapati, Sakadagami, Anagami, dan Arahat yang membutuhkan ini untuk sebagai meditasinya bisa mengambil objek ini. Buah pala ya. Nah, jadi siapa yang bisa melakukan itu? Ya tentu mereka yang sudah mencapai Lokutara ya. Buah pencapaian kesucian ini kan dicapai oleh mereka yang sudah mencapai Lokutara kita kan. Kesucian. Ya, tentu ada lagi sama Manda, dan Tika ya. Manda dan Tika. Yang seorang Manda Pugala sama dia pakai apa? Bawangga Calana 12 ya. Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Mano Dwara, ini teman-teman. Kalau kita bicara pencapaian buah ya, Mano Dwara, tapi dia langsung ke apa? Anuloma. Anulomanya ada 4 kali kalau dia seorang manda ya. Anuloma baru dia berbicaranya phala ya. Berbicaranya phala. Phala ini kondisinya banyak nih. Kondisinya banyak karena dia sedang memeditasi pencapaian buah, banyak. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Banyak ya. Banyak kalau kita tulis misalnya di 1 2 3 4 5, kan ini kan 12 gerbong ya. 6 7 8 9 10 gitu kan. 11 12. Maka langsung dia ke Bawangga. Ya, teman-teman ya, palanya itu tergantung dia maunya. Ya, teman-teman tergantung dia maunya. Nah, terus kalau seorang yang Tika bagaimana? Yang Tika Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Mano Dwara, Anuloma, A-nya besar sih kita tadi pakai ya. Apa ya? Anuloma, phala. Phala dan palanya banyak sama. Palanya banyak nih. Palanya banyak. Nanti dia setelah kapan dia mau berakhir, dia kembali ke Bawangga, dan Bawangga. Nah, buah dari pencapaian kesucian ini termasuk juga keluarga Lokutara gitu ya teman-teman ya. Keluarga Lokutara sama dia. Nah, terus kita lihat sekarang kalau dia mencapai Niroda Samapati. Ya. Mencapai kelenyapan nih teman-teman ya. Ya, mencapai kelenyapan. Teman-teman kemarin masih Cilusi belajar nggak kita
tentang apa itu newasanya, nasanya yatana kita pernah belajar ya. Kalau seseorang ingin memasuki niroda samapati, Iya. masih ingat nggak? Masuknya dari jana berapa? Kalau abinya masuk dari jana keberapa? Jana 5 ya. Tapi kalau seseorang memasuki niroda samapati, saya harus pakai warna lain. Saya pakai warna biru. Ya, ini kalau orang berarti kalau mencapai niroda samapati nih. Niroda samapati. Siapa yang bisa mencapai niroda samapati? Siapa yang bisa? Kemarin kita belajar meditasi niroda samapati hanya bisa dicapai bagi seseorang. Seorang siapa? Anagami dan arahat. Anagami. Ya, anagami dan arahata ya, arahata. Tentu yang sudah magapala ya. Nah, jadi apalagi selain seorang anagami, seorang anagami dan arahata magapala, mereka semua harus apa? Menguasai berapa jana? Jana 9 mau. Ya, semua jana atau jana 9 di Abhidhamma ya. Semua jana dikuasai. Tepatnya jana 9. Walaupun dia seorang anagami, maka tetap dia seorang tika dan manda. Sama. Manda dan tika pugala. Ya sorry ya, terus ini karena apa namanya, komputer saya harus di-upgrade. Kebanyakan data ya. Nanti sama nih ya, kalau yang manda pugala bagaimana? Kita pakai hitam ya, kita sesuai komitmen pakai hitam ya. Ini bawangga calana. Ini bawangga paceda. Ini mano duara. Ya. Bawangga calana, bawangga paceda, mano duara, terus apa lagi teman-teman? Dari mana dia masuknya? Karena ini niroda samapati harus jana 9. Kalau jana 9 harus pakai apa? Kalau yang manda harus pakai apa? Parikama. Upacara, anuloma, walaupun dia sudah anagami loh. Kan dia sedang memasuki, kalau dia memasuki niroda samapati, kan masuknya harus dari mana? Harus dari jana 9 kan? Berarti kalau jana 9, dia harus masuknya harus jadi sasamata dulu, baru nanti ke pala, ke niroda ya. Parikama, upacara, anuloma, ya. Ini kalimat kenapa tidak gotrabu? Kenapa tidak wodana? Kenapa gotrabu? Di sini kenapa gotrabu? Saya harus ikutin ini sebenarnya ya, betul ya. Oke, saya masih ikutin ya. Kenapa tidak gotrabu? Tidak udana? Karena ini dia sudah suci. Ya, sudah nagami dan arahat, dia tidak membutuhkan lagi wodana, pemurnian, karena sudah dicapai. Karena pada saat dia seorang arahat atau seorang anagami sedang, apa yang dilakukan? Mungkin dia sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Pada saat dia ingin memasuki niroda samapati, kan dari kegiatan sehari-hari dia kan harus duduk meditasi dong. Ketika duduk meditasi, berarti kan ini kan kesadaran kama wacara. Ya, kama wacara, dia harus kepindah ke kesadaran apa? Maha gata. Ada gotrabu di situ, ada pergantian sila di situ. Ya. Lalu dia masuk apa? Masuk ke newasanya nasanya yatana. Newasanya nasanya yatana. Newasanya nasanya yatana. Gitu ya teman-teman ya. Baru dia memasuki yang namanya niroda samapati. Niroda, saya pakai merah. Ya, dia memasuki niroda samapati.
niroda ya, kelenyapan. Nah, selesai dia memasuki kelenyapan, teman-teman sekalian, dia menerima buah dulu, pala. Ya. Niroda kan pasti sebelum dia kelepas dari niroda, dia dapat pala dulu sekali, baru dia lari ke bawangga. Tapi bawangga di sini adalah masih bawangganya jana 9. Jadi dia kalau dia masuk ke jana 9, lalu dia keluar dari jana 9, dia memasuki niroda samapati, pencapaian buah. Setelah dia selesai entah itu 7 hari, entah itu biasanya kan orang yang mencapai niroda samapati itu kan dia bertekad, kalau kayak Sang Buddha mah cepat sekali ya. Ketika kita minta misalnya sadu, dia cepat sekali memasuki niroda samapati. Dan kita tahu ya, di niroda samapati ini, kalau seseorang keluar dari niroda samapati dan kita berdana setelah sama Sang Buddha atau setelah anagami atau arahat selesai dari niroda samapati, kita berdana, maka dijamin 7 hari langsung berbuah jadi konglomerat kita ya. Maka kenapa orang mengejar meyakini orang-orang biku-biku senior yang di hutan gitu ya, yang sudah mencapai anagamis arahat, kalau dia selesai memasuki niroda samapati, dia tinggal, dan dia kapan saja bisa memasuki niroda samapati ya. Dan biasanya orang-orang yang mencapai niroda samapati dia akan cari orang yang tepat untuk bisa menerima persembahan atau diberikan kesempatan untuk dia orang itu berdana kepadanya gitu ya. Nah, pada saat dia nanti masuk ke niroda samapati, dia keluar, berarti dia memasuki pala tuh. Ya, jadi ketika dia masuk ke niroda samapati, dia berarti masuk ke pala. Pala dari pencapaian, dari pencapaian nibbana. Nah, selesai dia, ada yang bertekad berapa lama? Ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 minggu, 1 minggu. Biasanya nggak lebih dari 1 minggu ya. Karena rupa itu, kalau nanti kita bicara rupa hanya bisa bertahan nutrisi atau oja itu hanya bisa bertahan 7 hari. Atau ada juga yang bertekad, mereka yang memasuki niroda samapati itu di zaman Sang Buddha misalnya, dia akan bangkit ketika gurunya atau Sang Buddha memanggilnya. Secara otomatis tuh, dia bisa keluar dari niroda samapati. Atau dia bertekad setelah 7 hari, selesai 7 hari, maka dia akan bangkit dari niroda samapati. Pada saat dia bangkit dari niroda samapati, dia balik ke bawangga. Bawangga di sini adalah newasanya nasanya tanah dulu. Setelah dia keluar dari niroda samapati, dia akan kembali ke jana 9 dulu. Setelah jana 9 selesai, baru dia ke bawangga. Bawangga di sini adalah jana 9 jatuhnya ya. Nah, yang berikutnya sama, kalau kita bicara ini bawangga calana, bawangga paceda, mano duara, upacara, anuloma, gotrabu, ya gotrabu, ya teman-teman ya, gotrabu, lalu ada newasanya nasanya yatana, ya sama nih, cuma 2 kali juga. Ini juga sama ya, newasanya nasanya yatana. Lalu dia memasuki niroda samapati, sama ya. Ini kembali ke sini lagi saya, niroda. Ya, tentu ada palanya di situ. Lalu ada bawangga dan bawangga. Hanya membedakannya adalah dari upacara atau dari parikama nih ya. Sampai situ dipahami. Dan satu lagi nih. Jadi ini harus, ini lokutara cita. Nah, untuk kasus abinya sekarang ya. Sekarang kita lihat yang untuk kasus abinya. Kalau kita bicara abinya, teman-teman, saya abinya pakai warna. Kita bicara yang ke-7 ya. Pengetahuan yang abinya. Abinya. Ingat ya, abinya ini bisa tidak hanya orang yang mencapai kesucian, bisa. Tetapi juga siapa? Mereka-mereka yang Tihetika Pugala, yang putu jana. Tapi dia sudah mencapai jana, ya bisa mencapai. Dan ini juga berarti ada yang manda, ada yang tika. Ya. Ada yang tika.
Ini Tika ya, aduh. Komputernya nih yang harus diservis. Ya, Tika ya. Yang Manda, bagaimana? Kita sudah bahas tadi ya kemarin ya. Apa tadi ya? Ini adalah bawangga calana, bawangga paceda. Ingat kalau ini dari sini semua bisa nih. Ini semua bisa ya. Mau dia yang ini pasti menggunakan mau yang dia suci atau tidak suci ya, tapi tetap 3 akar ya. Baik yang itu yang lokia maupun yang yang lokutara. Yang lokutara dia tetap bisa ya. Yang lokia ataupun yang lokutara dia tetap bisa. Tapi mulai dari jana kurapa dia harus menguasai semua jana, tapi memulainya dari jana keberapa? Kalau ini dari jana 9, ini ada jana keberapa teman-teman? Jana kelima mo. Ya, jana 5 ya. Harus dimulai dari jana 5. Ini bawangga paceda, manodwara, parikama, upacara, anuloma, gotrabu. Setelah gotrabu apa teman-teman? Ini gotrabunya di jana kalau dalam cerita, kalau kita bicara prakteknya ya prakteknya biasanya gitu kan, tadi kan saya udah bilang kan, untuk bisa mencapai ini kan harus 14 ada 14 tahapan nih tadi ya teman-teman ya, 14 tahapan ya. Masih ingat 14 tahapan itu yang kemarin harus dari 10 kasina hanya 8 kasina yang dikuasai, dan itu harus menguasai bisa bergantian dan segala macam, 14 tahapan. Nah dari situ dia masuk ke abinya, ABH aja ya, abinya, lalu ke bawang. Setelah keluar dari abinya ini dia mau berapa lama tergantung, mau sehari, mau sekali, mau 2 kali. Tapi kita lihat ceritanya Mahakasapa. Mahakasapa itu kan dia pernah membunuh orang tuanya kan di masa lalu ya. Orang tuanya yang buta itu, papa mama yang buta itu dia bawa ke hutan, ya terus dia tiba-tiba masukin ke karung, dianggap katanya ada perampok, akhirnya papa mamanya digebukin sampai mati. Terus di kehidupan saat itu ketika dia di Mahakasapa, Mahamonggalana, Monggalana itu kan dikejar-kejar sama perampok, dipukulin, dicincang-cincang. Ya. Setelah dicincang, dia masuk abinya, tubuhnya menyatu lagi. Hari pertama menyatu, hari kedua menyatu, hari ketiga menyatu, keempat menyatu. Dia masuk abinya. Tapi di hari ke-7, dalam literatur yang saya baca, ketika dia mau masuk abinya nggak bisa tuh. Akhirnya dicincang-cincang, ketika dicincang-cincang, tubuhnya berdarah-darah, dia membutuhkan lama sekali untuk bisa menyatukan tubuhnya. Setelah tubuhnya disatukan kembali, dia menghadap Sang Buddha dan minta izin untuk parinibbana. Ya, jadi kita tahu tuh teman-teman bahwa ternyata abinya ini ternyata kalau dipakai setiap hari juga susah. Mungkin ada 7. Kalau cerita yang saya baca hanya kekuatannya hanya bisa 7 hari saja, ya. Atau karena mungkin kalimatnya hanya maksimal 7 hari, setelah itu baru membutuhkan beberapa saat lagi. Dari cerita yang pernah saya baca ya. Tapi mungkin teman-teman bisa punya pemahaman yang lain ya. Nanti setelah dia sudah mencapai abinya, kekuatan abinya, dia kembali ke bawangga. Tergantung berapa lama dia masuk ke abinyanya. Nah, yang ini adalah sama, yang tika adalah bawangga calana, bawangga paceda, manodwara, upacara, anuloma, gotrabu, abinya, terus bawangga. Tuh, nanti kita belajar itu. Kita belum bicara yang lain detail, tapi yang jelas rangkumannya seperti itu, Cilusi. Nah, dari sini teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilakan dulu sebelum kita lanjut.
Untuk teman-teman jika ingin bertanya bisa langsung di unmute. Ada yang mau tanya? Boleh, jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Jika tidak ada, mungkin saya boleh bertanya sedikit ya Romo ya. Ya, silakan. Nah, Romo, kalau dilihat dari suta-suta ataupun kisah-kisah kehidupan yang Buddha ceritakan ya. Suara Cilusi boleh gedean dikit? Oh ya, ini mic-nya agak kedengaran Romo? Ya, oke. Oke ya. Ini saya mau menanyakan, jika dilihat dari suta-suta ya Romo ya, bahwa setiap ada beberapa biku, mungkin murid Sang Buddha ataupun perumah tangga yang mendengarkan dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha, itu langsung bisa mencapai tingkat kesucian. Nah, ini bagaimana hubungannya dengan Abhidhamma ini? Begitu Romo. Yang istilahnya mereka harus memasuki istilahnya bawangga cetana ini terus untuk mencapai Sotapati dalam meditasi, itu bagaimana Romo? Baik, gini ya. Cilusi ya. Kalau kita ada cerita-cerita Sang Buddha, kehidupan sehari-hari Sang Buddha, kalau teman-teman tahu apa yang dilakukan Sang Buddha setiap hari, ya. Kalau kita bicara Sang Buddha, tiap hari Sang Buddha punya jadwalnya tertata. India punya 3 musim nih. Musim hujan, dingin, dan panas. Di masa itu dibagi 3 kala, ya 3 waktu. Pratama kala, Majjhima kala gitu ya. Dari jam Sang Buddha biasanya dari jam 10 sampai jam 6, jam 18 sekarang ya. 18 sampai jam 22. Itu disebut jaga pertama ya. Jaga pertama. Jam 22 sampai jam 02 itu jaga kedua. Lalu jam 2 pagi sampai jam 6 pagi itu namanya jaga ketiga. Yang lain rutinitas dilakukan. Kalau musim panas, Sang Buddha siang tidur 1 jam. Sang Buddha hanya tidur siang ketika musim panas, ya. Dan 1 hari dari jaga pertama ini, Sang Buddha hanya tidur 1 jam nih. Dari jaga pertama sampai jaga kedua, tidur 1 jam. Kalau kita lihat Sutta Pitaka, di jaga ketiga ini kan Sang Buddha mencari mata dhamma. Siapa yang siap menerima mata dhamma nih? Kalimatnya di Sutta begitu ya, mata dhamma. Ya. Kita tahu hari itu di India Tengah, Jambudipa, banyak orang-orang yang tidak siap menerima mata dhamma. Siapa di antaranya? Siapa yang tukang babi, jagal babi? Siapa yang tahu tukang cara? Cunda. Cunda itu tinggalnya nggak jauh dari Jetawana loh. Si Cunda tiap hari apa yang dilakukan? Babi-babi kecil itu dimasukin ke dalam keranjang, lalu dia masukkan air sampai muntah-muntah. Setelah itu dipukuli dagingnya sampai menangis, lalu setelah itu baru dia bakar, dia panggang. Cunda yang dekat dengan Jetawana apa bisa menerima mata dhamma? Nggak bisa. Ya, cerita Anda tadi katakan bahwa kok begitu mudahnya begitu mudahnya di zaman Sang Buddha orang bisa menerima mata dhamma yang bersesuaian kama saja. Kita tahu Sang Buddha hidup 45 tahun pembabaran dhamma, ya, yang namanya peristiwa Magga Puja itu hanya 1250 biku. Di zaman Sang Buddha 1250 biku, di zaman Buddha Kasapa,
Kakusanda, Konagamana, Mahakasapa 3 kali. Dan itu yang datang itu ratusan ribu. Siapa 1.250 biku ini? Ya, siapa? 60 Yasa, ya, Pangeran Yasa. Lalu sisanya 60 arhat pertama. Lalu ini Kasapa bersaudara, ya, Nadi Kasapa, Gaya Kasapa, Uraya Kasapa, totalnya 1.000, ya, Gope 300, 200. Udah 190, sisanya kelompok dari Sariputa dan teman-temannya Sariputa sama Monggalan. Nah, bisa bayangkan Ceceng Nopego ini 1.250 ini yang bisa mengikuti Maga Puja, yang ditabiskan langsung dengan cara ehibiku. Yang lainnya nggak bisa dengan ehibiku. Makanya kalau kita lihat literatur Tipitaka, siapa yang bisa ditabiskan dengan cara ehibiku Pasampada? Karena kan penabisan biku kan ada 3 ya, ehibiku Pasampada, Tisaranagama Upasampada, dan nanti Catutakama Upasampada. Mereka-mereka yang bisa ditabiskan dengan cara ehibiku Pasampada minimal dalam satu momen kehidupan pernah berdana jubah. Kepada siapa? Kepada sangga. Ya, kalau enggak ini enggak bisa. Ya, nah jadi yang bisa menderita mata dhamma karena Buddha menerawang di meditasi nih. Ya, di jaga ketiga sang Buddha bangun pagi-pagi melihat mata dhamma. Siapa yang pantas hari itu mereka minimal sotapati nih. Sotapati nih, pemenang arus. Ketika didengarkan dhamma, Buddha juga cari orang yang tepat, enggak serta-merta langsung apa yang sang Buddha ceramahkan dapat. Ya, kalau nggak punya timbunan parami nggak bisa. Siapa yang nggak bisa mendapat timbunan parami? Contohnya siapa? Raja Ajatasattu. Ajatasattu itu kan dia mendengarkan khotbah siapa? Khotbah yang paling hebat itu. Dalam Digha Nikaya itu Samanapala Sutta. Khotbah pencapaian kehidupan buah dari pencapaian pala dari Samana. Ini yang melatar belakangi perbedaan di zaman Sang Buddha antara kaum Hinduistik dengan Buddhism. Ya. Tapi akhir khotbah Samanapala Sutta, Raja Ajatasattu nggak bisa mencapai Sotapati. Kenapa? Karena dia berteman salah dengan Biku Dewadatta, membunuh ayahnya Raja Sudodana. Kan makanya Ananda bilang, Sang Buddha berkata kepada Ananda, seandainya Raja Ajatasattu tidak membunuh ayahnya, ketika khotbah Samanapala Sutta ini berakhir, maka dia akan pasti menjadi pemenang arus Sotapana. Jadi nggak semua itu ya, itu cerita-cerita yang dibangun itu adalah untuk memberikan motivasi, keyakinan, karena yang namanya pencapaian kesucian di Abhidhamma harus melalui 3 panya dulu, punya wisdom. Panya kan didapat dari apa? Dari Sutta Maya Panya, Bawana Maya Panya, Cinta Maya Panya, kan gitu kan? Nah, kita belajar Abhidhamma hari ini sudah mau 8 episode. Ya, belum juga bisa mencapai kesucian. Nggak apa-apa, nanti kita jadi kelelawar aja. Di zaman Buddha Kasapa kan ada kelelawar, 500 kelelawar yang setiap hari mendengarkan Parita Matika kan, kusala dhamma, kusala kadamma, abhyakata dhamma gitu kan, bahkan hetu pacayo, aramana pacayo, adipati pacayo, terus begitu. Itu didengarkan terus sama kelelawar di zaman Buddha Kasapa kan. Tapi itu mengkondisikan akhirnya di zaman Buddha Gotama 500 kelelawar itu kan menjadi biku menjadi murid Sariputa, dan akhirnya apa yang terjadi? Bisa mencapai arahat. Ya nggak apa-apa, kita sekarang sedang belajar Abhidhamma, mungkin kita masuk kuping kiri keluar kuping kanan, untuk kita sudah direkod dengan baik, kita harus dengar berulang-ulang secara nusati, ya siapa tahu di masa mendatang betapa pentingnya kita belajar Abhidhamma. Jadi memang cerita Sutta tidak seperti semudah kalau kita belajar Abhidhamma, Ibu Cilusi, begitu ya. Baik Romo, terima kasih Romo atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya boleh silakan langsung di unmute. Saya mau tanya Romo. Silakan. Romo, itu apa tuh orang
yang jana kering itu dia bukan Arya Pugala yang jana kering itu dia tuh mencapai kesucian tuh mereka tuh bukannya 3 akar ya, 2 akar ya. 3 akar, tapi tidak pakai tidak pakai samatha, Romo. Langsung vipassana. Oh, jadi pasti harus 3 akar ya, nggak ada Harus 3. 3 akar. 2 akar nggak mungkin mencapai Nggak mungkin. Sotapati. Nggak mungkin, Romo. Oh. Makanya ketika ditanya oleh ada salah satu khotbah ceramah saya dengar Biku Myanmar, dia bilang, bagaimana kita supaya bisa tahu kita ini 2 akar atau tidak? 3 akar kan? Syaratnya cuma 1, mencapai jana. Kalau nggak bisa mencapai jana, kita nggak pernah tahu apakah kita 3 akar atau 2 akar. Tapi dikasih tahu lagi, minimal kita bisa mencapai nimita. Entah itu ugahan nimita atau paripati baga nimita. Tentu kalau kita pati baga nimita sudah mencapai 3 akar ya. Kalau kita sudah dapat ugahan nimita saja termasuk 3 akar. Bahkan Romo, salah satu Sailai di Pankara mengatakan begini, manusia kita nih sebagai manusia, kalau kita sekarang, kalau hemaprodit pasti A3, ahituka. Tapi kalau kita mandul saja Romo, termasuk juga ahituka loh. Dengan tubuh kita yang sempurna ini, ternyata kita mandul misalnya. Itu menurut Sailai di Pankara, kita itu ahituka pugala, tanpa akar. Romo. Gitu ya. Semua pencapaian jana dan pencapaian kesucian harus melalui pintu batin. Apanawiti hanya dapat dicapai ketika mereka mencapai lahir dengan kekuatan 3 akar. Seperti itu, Rom. Oh, jadi kayak seperti Anantapindika, Wisaka, mereka mencapai Sotapati. Kemudian mereka tuh pasti 3 akar ya, nggak mungkin 2 akar. Oh iya, termasuk juga yang mulia Bante Dewadatta. 3 akar. Oh. Tapi karena kita berteman salah, makanya kita jadi salah. Jadi makanya Romo, betapa pentingnya kita belajar di Manggala Sutta ya Romo. Ada 38 berkah, Romo tahu kan? Iya. Di 38 berkah itu, berkah yang pertama adalah asewana cabalana. Asewana itu jangan bergaul sama orang-orang yang tidak bijaksana. Lalu kita bergaul dengan pandita nancasewana, seorang yang berjaksana. Sekarang saya tanya Romo, Raja Ajatasattu, pangeran nih. Pangeran Ajatasattu. Kalau dia nggak, kan kita tahu nih, Raja Bimbisara, itu Raja Bimbisara punya 60 selir. Dari 60 selir, tapi Ajatasattu adalah anak the first, anak pertama. Sah dia dari ratu, ibunya ratu. Artinya tanpa diminta sekalipun, gelar raja akan didapat oleh Pangeran Ajatasattu. Tapi karena dia bergaul salah dengan Bante Dewadatta, biku nih Romo. Dewadatta itu biku loh ya. Iya. Dewadatta itu biku. Abinya loh dia. Ya, abinya. Karena memang perjalanan kehidupannya kan kita tahu kan, di 3 kehidupan sebelumnya kan dia sempat juga bertanding kan dengan Pangeran Siddhartha. Ya, Dewadatta ini biku, 3 akar nih. Dia bikin sangga, dia yang memecah belah sangga. Kesalahan pertama. Tapi Buddha didukung oleh para raja. Dewadatta membutuhkan dukungan raja. Maka dia hasutlah Pangeran Ajatasattu untuk minta ganti posisi dengan ayahnya. Dan apa yang terjadi? Karena pertemanan yang salah inilah, mereka akhirnya dua-duanya di Awici sekarang ini ada. Ya. Yeah. Makanya kenapa kita punya 3 akar, tapi kalau kita punya teman yang salah, nggak punya teman yang bijaksana, nggak muncul tuh pencapaian nimita di meditasi tuh Romo. Makanya kita punya kalenamita bagus kan, belajar Abhidhamma. Ini termasuk bagus ya, kita punya kalenamita. Berapa banyak di antara kita yang tidak belajar Abhidhamma kan? Ada juga mereka yang belajar Abhidhamma tapi malah menyalahin orang lain yang nggak belajar, juga nggak boleh, Romo. Kita kan terpaut dengan kama wipaka di masa lalu. Kita belajar Abhidhamma untuk melihat kualitas batin kita sudah sampai di mana.
pemahaman kita tentang cita dan cetasika, bagaimana kita bisa memahami bahwa semua fenomena yang terjadi dalam kehidupan ini hanyalah sebuah proses berlangsung muncul dan lenyap, yang hanya sabawa lakana, hanya samanya lakana, hanya sankata lakana. Begitu, Romo. Jadi kita harus tahu bahwa salah bergaul itu bahaya, walaupun 3 akar, Romo. Ya, 3 akar nih. Jadi 3 akar itu bisa melakukan kesalahan, bisa. Biku Dewarata 3 akar salah. Pangeran Raja 1 dia pangeran. 3 Untuk akar jadi, ya. wow, ya, untuk jadi raja kan nggak gampang, Romo. Gitu, Romo Effendi. Tapi Romo, satu lagi Romo. Kenapa Raja Pasenadi itu banyak sekali saya mendengar suta-suta orang Raja Pasenadi dengan Sang Buddha tiap hari hampir. Tapi Raja Pasenadi nggak mencapai Sotapati. Itu Romo. Bingung saya Romo. Orang raja yang cerdas sekali. Iya. Suta-suta banyak sekali Pangeran Raja Pasenadi ini Romo. Baik. Bodhisattva dia Romo. Iya, jadi begini Romo, kalau di cerita komentar Tipitaka, kan dari 16 negara kerajaan di zaman Sang Buddha kan, dan kerajaan yang paling besar adalah kerajaan Pasenadi. Pasenadi. Makanya raja disebut Raja Pasenadi. Tubuhnya besar ya, Romo. Ya. Dia punya selir juga banyak, tapi yang dia pilih hanya Malika. Gadis kecil nih, ya, yang menghibur dia di taman ketika kalah perang. Raja Pasenadi, satu hari Sang Buddha, Ananda bertanya kepada Sang Buddha, kenapa khotbah-khotbah dhamma begitu banyak dilakukan? Tapi kalau kita bicara yang menyokong keberadaan Sangga, Raja Bimbisara, karena Raja Bimbisara itu kerajaan Magadha ya. Kerajaan Magadha itu sangat menokok karena banyak sekali para samana, brahmana ditopang oleh Raja Bimbisara. Nah, kita lihat Raja Pasenadi Kosala. Kenapa Ananda pernah bertanya kepada Sang Buddha, kenapa kok Raja Pasenadi Kosala kok tidak mencapai Sutapati atau pemenang arus gitu kan, sementara raja-raja yang lain pemenang arus, Suddhodana pemenang arus, ya Bimbisara pemenang arus. Karena kata Sang Buddha, Raja Pasenadi Kosala ini di masa mendatang juga akan menjadi sama. Dia sedang menyempurnakan parami untuk menjadi sama Sang Buddha. Itulah masalahnya. Berarti dia adalah seorang apa? Bodhisatta. Dan kita tahu Bodhisatta itu kan ada 3 ya. Ada yang Panyadika, ada yang Sadadika, ada yang Wiryadika. Nah, tidak disebutkan Raja Pasenadi Kosala ini yang mana, yang Panyadika atau yang Sadadika atau yang Wiryadika. Jadi seorang bodhisattva bisa ketemu sama-sama Sang Buddha. Dan apa yang membedakannya? Yang membedakannya ini membutuhkan 4 asankheya dan 100.000 kalpa. Yang ini hanya butuh 8 asankheya, 100.000 kalpa. Yang Wirya membutuhkan 16 asankheya, 100.000 kalpa. Dan kebetulan Buddha Gotama kategorinya adalah Panyadika. Jadi seperti itu tuh Romo Effendi. Jadi dia adalah bodhisatta, Romo. Jelas ya Romo. Bingung aja, raja yang cerdas tapi nggak capai apa-apa. Iya, betul. Ya, makasih Romo. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kita lanjut atau bagaimana? Ini 8 menit lagi, udah pukul 9, Romo. Oh ya, jadi oke tanya jawab saja. Silakan yang mau tanya jawab. Teman-teman dipersilakan, yang ingin bertanya boleh langsung di-unmute ya. Pak Jono dari Palembang nih Romo. Wah, selamat, salam kenal Pak Jono. Iya. Lagi bangun wihara juga Pak Jono. Oh, Romo lagi bangun wihara ya? Iya. Masih Romo. Salam kenal juga dari Palembang. Iya. Di kota Palembang ya, Romo? Saya bukan Romo.
Romo Iya, ya di Robi. apa di Pak Jono Di Palembang ya, di ya. Palembang ya. Oh, baik. Iya, iya, iya. Baik, baik. Nanti saya coba tambahin sedikit saya. Jadi ini Romo ya, teman-teman ya. Dalam satu momen proses jalannya kesadaran, atau dalam satu citawiti ya, satu citawiti, bisa saja objeknya sama, tapi beda beda kualitas. Jadi kita ambil contoh di sini ya, kita ambil contoh misalnya yang mana nih? Nih, kita ambil contoh jana pertama saja ya. Saya pakai ini aja. Supaya teman-teman nanti bisa asal pakai ini. Teman-teman lihat ya, saya pakai biru. Sampai di sini nih teman-teman nih. Ini adalah keluarga Kama Wacara. Kama Wacara. Sampai di sini, sampai gua terabu adalah Kama Wacara. Tuh. Tapi kalau sudah sampai di sini, dia adalah keluarga Mahagata. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan objeknya sama, tapi bisa beda beda kesadaran ini. Oh, saya tulisnya salah ya, berarti pakai ini mesti. Jadi di Gua Terabu di sini teman-teman itu tidak bisa mengambil objek nibbana. Gua Terabu di sini pada saat pencapaian jana tidak bisa mencapai mengambil objek nibbana. Walaupun kesadarannya adalah Kama Wacara. Yang bisa mengambil objek nibbana hanyalah di Gua Terabu pada saat pencapaian Sotapati, baik yang manda maupun yang tika. Ketika seseorang penggantian silsilah, maka Gua Terabunya mengambil objek nibbana tadi di sini. Jadi sekarang ada pertanyaan begini. Kita seorang putu jana, bisa nggak mengambil objek jana? Mengambil objek nibbana. Kalau gitu pertanyaan begitu. Kilusi dan teman-teman. Bisa nggak kita mengambil objek jana? Mengambil objek nibbana? Sekarang pertanyaan gitu. Bisa Romo, tapi kalau paraminya sudah capek Romo ya. Pada saat kapan? Hah? Nggak bisa Romo. Pada saat dia udah masuk arus. Iya Pak Anggaro, gimana? Nggak bisa Romo, kan putu jana Romo. Nggak bisa kan? Kalau Sotapati kan dia seorang seka. Sudah beda. Nah, jadi tapi bisa diambil hanya di momen apa, Romo? Di momen dia mencapai itu tadi berarti. Pada saat mau mencapai Prabu yang perpindahan silsilah. Iya. Hanya di momen ini seorang putu jana bisa mengambil objek nibbana. Kalau di momen lain nggak bisa. Di momen ini nih, di momen Gua Terabu, seorang putu, ini kan masih putu jana nih. Sampai sini dia kan masih putu jana nih. Nih. Tapi sudah di sini sudah lokutara. Tuh. Di momen ini kan dia masih putu jana nih. Tapi di momen ini pula kalau dia seorang putu jana, dia bisa mengambil objek nibbana sehingga dia bisa berganti silsilah. Gitu, menjadi silsilah apa? Menjadi keluarga lokutara. Jadi seorang putu jana bisa mengambil momen nibbana di momen kapan? Di momen Gua Terabu pada saat ingin mencapai maga, Sotapati, maga, pala. Yang lainnya bisa? Nggak bisa. Yang lainnya nggak bisa. Seperti itu tuh. Betul Romo, Pak Anggaro, begitu hanya di momen Gua Terabu tadi.
Jadi Anda seorang putu jana, oh saya mengambil objek nibbana nih, waduh, hebat amat ya, nggak bisa itu. Sangat tidak mungkin gitu ya, sangat tidak mungkin. Nah, seorang sotapati sakadagami anagami yang sudah mencapai sekapugala atau arahat yang mencapai arahat apa Arya Pugala, dia bisa mengambil meditasi, mengambil momen nibbana bisa. Di mana pas mengambil momen nibbana? Dia ngambil di lokutara kita, tapi yang di pala. Tadi kan ada gambar ya nih Romo. Ya. Nih. Ini ya, ini tadi ya. Bukan, ini di sini. Ini Romo. Jadi seorang yang mencapai ini kan siapa sih yang mencapai buah kesucian? Sotapati maga, sakadagami maga, anagami maga, ya. Gitu ya. Dia bisa mencapai pala. Tapi biasanya ini hanya sotapati sakadagami anagami, ya. Karena kalau biasanya kalau seorang anagami sama arahata, kalau dia tidak menguasai 9 ini ya, seorang sekapugala itu berarti kan ada sotapati maga, sakadagami maga, anagami maga maupun Arya Pugala, dia tidak bisa mencapai jana 9, dia masih bisa menikmati pencapaian pala di sini. Tapi kalau niroda sama pati harus menguasai semua jana. Kalau semua jana. Jadi artinya yang bisa, ini khusus nih, buat niroda sama pati ini adalah seorang anagami dan arahat, tapi harus menguasai semua jana. Kalau anagami arahat tidak menguasai 9 jana, dia ingin menikmati nibbana, bisa. Cuman di sini meditasinya. Anda bisa bayangkan ya, kalau kita, teman-teman, kalau kita sekarang mencapai jana saja, Anda masuk jana pertama, kualitas batin Anda sudah kualitas batin ya. Kualitas batinnya sudah bagaimana? Udah tenangnya minta ampun. Ini baru-baru Witaka Wicara Piti Sukha Ekagata, belum UPK ya. Tapi nanti kalau di para yogi dikatakan bahwa seseorang baru dikatakan meditasi yang sempurna kalau sudah mencapai jana 4 di Sutta atau jana 5 di Abhidhamma. Ya, kalau sudah UPK baru mantap gitu ya. Kalau belum UPK belum mantap. Nah, teman-teman kita lihat nih. Jadi mereka yang sudah mencapai jana, dia akan kembali ke jana lagi untuk terus menikmati jana. Kenapa? Karena luar biasa nih. Kalau orang sudah mencapai jana, kebahagiaannya udah maksudnya kebahagiaan itu luar biasa. Ya, kalau kita kan selama ini mencari kebahagiaan di mana? Di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat pertunjukan, di tempat-tempat meditasi, di tempat-tempat di wihara-wihara. Kita masih melihat tempat. Oh, wiharanya bagus, oh tempat meditasinya bagus. Padahal yang penting adalah kebahagiaan itu adanya di kualitas batin Anda. Bukan bersandar di tempat. Walaupun kita tahu ya, untuk mendukung supaya meditasi berhasil, tempat juga mengkondisikan. Ya, sekali lagi tempat juga mengkondisikan. Tapi sekali lagi kalau Anda sudah mencapai jana, wow, Anda akan punya kedamaian atau ketenangan yang luar biasa nih. Sehingga Anda mulai menjauh dari kehidupan-kehidupan yang sifatnya duniawi. Ya, apalagi Anda sudah bisa mencapai lokutara cita. Wah, itu luar biasa lagi. Maka dari itu, teman-teman sekalian, kita belajar Abhidhamma, kita belajar proses Cittawiti ini, kita akan memperdalam buat batin kita bahwa, sekali lagi nih, saya kasih tahu sama teman-teman sekalian, apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini? Apa yang kita cari? 24 jam kita punya waktu. Tenaga kita ya ditukar dengan duit. Betul, teman-teman? Tenaga kita ditukar sama duit. Tenaga ini pasti di sini di dalamnya ada apa? Ada rupa, ada batin, ada jasmani. Saya pakai bahasa Indonesia saja. Ada meter, ada nama, ada batin ya.
Selama ini yang kita cari, yang kita gunakan adalah rupa dan batin kita untuk terus bekerja selama 24 jam untuk mencari uang. Ya, padahal kita tahu bahwa tubuh ini yang namanya rupa terbuat dari 4 mahabhuta. Dia mengalami upada, upasaya, santati, jarata, anicata. Dia pasti akan mengalami santati dan jarata, penurunan dan kelapukan. Ketika tubuh ini lapuk kapan? Wanita di usia, laki-laki di usia 35 tahun, wanita penurunan orang Indonesia ya, wanita di usia 45 tahun. Anda bisa bayangkan tubuh yang kita banggakan ini, yang punya tenaga yang begitu hebat untuk mencari duit dan uang menjadi dewa hari ini. Dan apa yang terjadi ketika duit ini sudah kita kuasai, ternyata tubuh ini mengalami penurunan, pasaya, santati, jarata, anicata, penurunan uang yang kita cari ini untuk kita obati itu jasmani ini. Selama Anda menganggap bahwa kebahagiaan itu adanya di rupa, selama Anda menganggap bahwa kebahagiaan itu adanya di meter, di fisik, di jasmani, maka Anda akan tertipu. Tapi kalau Anda mencari kebahagiaannya, ya, Anda mencari kebahagiaannya di batin, maka pasti ada batasnya. Kenapa ada batasnya? Seorang putu jana yang 3 akar tentu, seorang seka pugala, seorang Arya pugala. Arya itu berarti arahat ya. Kalau dia sudah mencapai jana 1, mau dia putu jana, mau dia seka pugala, mau dia arahat, sakama sambuddha. Kalau jana pertama kebahagiaannya adalah witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Kebahagiaan batin itu ada batasnya. Tapi kalau Anda melihat kebahagiaan meter, materi, rupa, nggak pernah akan bertepi, berujung. Nggak ada batasnya. Anda tidak pernah punya rasa puas santuti. Kenapa? Punya rumah 1 pengen 2. Punya mobil 1 pengen 3. Punya usaha 1 pengen 5. Dan itu terus bertambah. Karena ukurannya adalah tambah. Tapi kalau Anda sekarang sudah belajar Abhidhamma, sekarang Anda tahu bahwa kehidupan ini hanya sebuah fenomena saja. Apa fenomena kehidupan ini? Muncul, berlangsung, lenyap. Upada, titi, bangga. Karena hidupnya cuma muncul, berlangsung, lenyap, ngapain Anda ngoyo? Saya bahasa Tangerang itu ya. Nanti tolong diterjemahkan Romo Effendi. Romo Effendi tahu nggak? Ngoyo itu apa? Pak Joni tahu? Tahu. Apa itu ngoyo? Iya. Nggak habis-habisnya itu. Ya, kalau kita terlalu ngoyo, akhirnya cuman upada titi bangga, kita tidak pernah membawa apa-apa. Jadi hari ini kita belajar Abhidhamma, minimal kita punya balance, punya kesadaran yang bisa memberikan balancing buat kita. Apakah materi itu tidak penting? Penting. Buddha mengatakan Buddha mengatakan ati suka, anana suka, boga suka, anawaja suka. Itu penting. Karena penderitaan itu disebabkan karena kemiskinan. Tapi minimal uang yang kita dapat dijadikan alat untuk kita convert menuju kebaikan. Buat apa duit ini tidak kita convert dengan kebaikan? Nanti dia akan lenyap. Dia akan mengalami devaluasi, dia akan mengalami fluktuasi mata uang. Dia akan terguras oleh inflasi. Padahal kalau uang yang kita cari ini kita convert dengan kebaikan, kebaikan menjadi parami, parami akan memperkuat kita untuk bisa, karena suka tidak suka bahwa bawana meditasi yang kita lakukan harus diimbangi dengan sila yang kuat.
Sila Wisudi. Sila itu diawali dengan apa? Dengan kita gemar berdana. Jadi semua itu membutuhkan keterkaitan gitu. Seperti itu Cilusi untuk menambah durasi saja. Baik, Romo, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum menutup kelas malam ini, kepada Romo Ruby, apakah ada pesan yang mau disampaikan sebelum kelas ditutup? Ya, saya berharap kepada teman-teman, terima kasih sudah banyak yang bergabung dari Palembang, dari yang lain-lain ya, tidak bisa sebutkan satu-satu, ada Pak Diki, ada Pak Anggoro. Ini menjadi spirit buat kita ya, karena yang belajar Abhidhamma itu memang rata-rata membutuhkan perhatian lebih banyak. Kehadiran teman-teman juga akan menambah semangat juga buat saya untuk terus belajar dan mengajar. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Kalyanamita untuk kita belajar Abhidhamma dan mempertahankan Buddha Dhamma dengan baik. Semoga dengan kita belajar Abhidhamma ini, ajaran Buddha tetap lestari. Sadu, 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 sadu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Romo. Marilah kita sebelum menutup kelas malam ini, kita sama-sama melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan membacakan Patidana yang bisa dipimpin oleh Pak Hendra. Baiklah, pada Romo, Ramani, Bapak, Ibu, mari sama-sama kita melimpahkan jasa. Handamayang Patidanang Karo Mase Punya Sidani Katasa Yana Nyani Kata Nime Te Sanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Yepia Gunawan Taca Mayang Mata Pita Dayo Dita Me Capya Ditawa Anye Maja Tawerino Satati Tantilo Kasming Te Buma Catuyonika Ance Kaca Tuokara Samsaranta Bawa Bawe Nyatang Ye Patidanami Anumo Dantu Te Sayang Ye Cimang Napa Jananti Dewa Tesang Niwe Dayu Maya Dina Napu Nyanang Anumo Dana Hetuna Sabe Sata Sada Hontu Awira Suka Jiwino Kema Padan Capa Pontu Tesasa Sijatang Suba. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya mari kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kami kembalikan ke Bu Rusli. Terima kasih Pak Hendra atas kebajikan yang telah dilakukan. Mari kita akhiri. Terima kasih Romo.